Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat kelas 4 dan kelas 5 Kota Surabaya. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar AKM Literasi bersama Bu Ana Sofia. Bu Ana berasal dari SDN Manukan Kulon. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar seri AKM Literasi, yaitu menemukan informasi yang tersurat. Adapun yang akan kita pelajari pada siang hari ini, menemukan informasi yang tersurat. Jadi, dengan menemukan informasi yang tersurat, kalian bisa menggunakan kata tanya siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks sastra dan teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Anak-anak, biar kita selalu semangat, kita nyanyi dulu bersama-sama. Ayo siapkan diri kalian, kita bernyanyi dengan riang gembira supaya saat kalian mengikuti pelajaran bisa fresh dan segar semuanya. Bersama-sama ya, kita ikuti lagu yang ada di depan televisi kalian. Lagu ini berjudul Mars Gerakan Literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih, berprestasi, integritas, membangun negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas kreatif karena literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi memajukan literasi, bersama memajukan literasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian anak-anak yang hebat, cinta literasi. Setelah kita bernyanyi tentang Mars Literasi, ayo kita tepuk literasi bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3.
Salam literasi, literasi jaya, Surabaya hebat, ayo membaca, yes, yes, luar biasa. Anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari adalah dua teks. Yang pertama adalah teks sastra, yang kedua adalah teks informasi. Teks sastra itu teks yang disusun dengan tujuan artistik. Kalian tahu apa arti artistik? Artistik itu menggambarkan suatu keindahan dengan menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Sedangkan teks informasi, teks yang memberikan fakta, data, dan informasi yang mengembangkan wawasan serta pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi kalau teks informasi itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang sesungguhnya yang ada di sekitar kita. Ya, sekarang kalian perlu pelajari ciri-ciri teks informasi. Yang pertama, menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi dalam kenyataan yang ada di sekitar kita, baik itu mengenai ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bisa kita sajikan dalam teks informasi. Ciri yang kedua, informasi yang diberikan harus benar dan memiliki tujuan yang jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalian tahu anak-anak, bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang bagaimana sih? Luar biasa. Bu Ana dari sini dengar loh, bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang ada dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang jenis teks informasi juga akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, iklan. Iklan merupakan teks informasi, dia memberikan gambaran tentang suatu produk, tentang suatu barang apa yang akan dijual. Jadi iklan di sini menggunakan bahasa yang menarik supaya orang lain yang melihat, yang mendengar iklan tadi bisa tertarik dengan produknya. Anak-anak, jangan kemana-mana ya, tetap di depan televisi kalian. Bu Ana akan kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kalian masih di depan televisi kalian kan? Sekarang kalian tetap bersama Bu Ana Sofia. Kita akan belajar tentang jenis teks informasi. Tadi Bu Ana sudah menjelaskan jenis teks informasi yang pertama adalah iklan. Sekarang teks yang kedua adalah berita. Berita di sini jelas sekali merupakan teks informasi. Kemudian yang ketiga adalah pengumuman. Kalian sering kan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah maupun kepala sekolah. Pengumuman merupakan teks informasi, memberitahukan informasi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, laporan penelitian ilmiah. Jadi saat kalian nantinya lulus di kelas 6, kalian sudah dipelajari membuat laporan penelitian ilmiah seperti kakak-kakak kelas kalian membuat laporan penelitian tentang UKK. Kemudian yang kelima, dokumen perusahaan atau pemerintahan. Ini dokumen-dokumennya itu juga merupakan teks informasi. Anak-anak, kita sudah belajar teks informasi. Sekarang kita lanjutkan ciri-ciri teks sastra. Teks sastra itu isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Kadang-kadang di sini bisa fiksi, juga bisa non-fiksi. Kemudian menggunakan bahasa yang indah dan tertata baik. Yang ketiga, penyajiannya itu harus menarik dan berkesan bagi pembacanya atau pendengarnya. Sekarang apa ya jenis teks sastra? Kalian ikuti. Yang pertama, puisi. Puisi itu suatu karya sastra atau teks sastra
yang ada keterikatan antara penulisan rima, baris, larik maupun bait. Jadi puisi di sini tulisannya berupa baris-baris, kemudian menggunakan bahasa seni dengan gaya bahasa yang menarik. Yang kedua adalah pantun. Kalian sudah belajar pantun kan? Pantun itu ciri-cirinya terdiri dari 4 baris, kemudian sajaknya AB, AB. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, ketiga dan keempat adalah isi. Jadi puisi dan pantun di sini merupakan contoh dari teks sastra. Yang ketiga, novel. Novel itu biasanya sebuah cerita yang dibukukan, di dalamnya berisi cerita tetapi alurnya banyak. Berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen biasanya berupa cerita tentang kehidupan, alurnya hanya satu, jadi tidak ada perubahan tentang tokohnya. Yang terakhir ada dongeng. Dongeng di sini banyak sekali macamnya anak-anak. Ada fabel, ada mitos, ada legenda, ada sage. Kalau fabel di sini cerita tentang hewan, tetapi hewan tersebut bertingkah laku layaknya sebagai manusia. Contohnya kancil dan buaya. Apakah kancil dan buaya bisa berkomunikasi, bisa berbicara? Nah, karena ceritanya kancil dan buaya tadi bisa bercerita, sehingga cerita tersebut dikatakan sebagai fabel. Ada mitos, ada legenda. Legenda di sini menceritakan asal-usul suatu tempat, bisa juga sage tentang kepahlawanan seseorang. Sekarang bahasan kita untuk AKM literasi saat ini adalah menemukan informasi yang tersurat. Bagaimana sih kita menemukan informasi yang tersurat dari teks sastra tadi dan teks informasi? Kita bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya apa? Kemudian kata tanya apa lagi ya? Benar, kata tanya di mana? Kata tanya kapan? Kemudian siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kata tanya ini bisa kita gunakan untuk menemukan informasi yang tersurat dari teks sastra dan teks informasi yang ada di soal-soal AKM. Informasi yang tersurat tadi yang pertama kata tanya apa. Kata tanya apa di sini untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks, baik teks informasi maupun teks sastra. Kemudian di mana? Kalian sudah pasti tahu kan? Di mana itu menanyakan apa? Oke. Di mana itu menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam suatu teks tadi. Kemudian kapan? Pasti kalau kapan di sini menanyakan kapan terjadinya suatu peristiwa tersebut, ada hubungannya dengan waktu. Kemudian siapa? Kalau siapa sudah familiar ya bagi kita semua. Siapa itu pasti menanyakan pelakunya, menanyakan orangnya yang terkait pada peristiwa atau kejadian yang ada dalam teks. Kemudian mengapa? Mengapa di sini menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa dalam teks. Anak-anak, ini contoh soal AKM literasi tentang mencari informasi dari teks tersebut. Kalian tahu ini teks sastra atau teks informasi? Oke, pinter. Yang ada di depan layar televisi kalian itu adalah teks informasi, karena di situ pernyataan-pernyataan dalam kehidupan sehari-hari, kalimatnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian di sini merupakan informasi yang benar, berarti termasuk teks informasi. Yuk kita baca bersama-sama.
Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata, biasanya disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama dibandingkan orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, di bawah itu ada kalimat tanya. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Di sini menggunakan kata tanya apa. Coba setelah kita baca bersama-sama tadi, jawabannya apa ya? Betul, mata terlihat seperti mata panda karena kurang tidur. Anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di depan televisi kalian. Bu Ana akan kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kalian masih di depan televisi ya? Dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yuk kita salam literasi dulu supaya kalian tetap semangat dalam belajar literasi. Salam literasi, literasi jaya, Surabaya hebat, ayo membaca. Yes, yes. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Anak-anak, masih ingat kan materi yang tadi yang sudah kita baca bersama-sama? Informasi yang dapat dari bacaan di atas, kamu bisa memilih dua jawaban yang paling tepat. Ingat, kalau di situ ada informasi, kalian boleh memilih dua jawaban yang paling tepat. Saat kalian mengerjakan soal AKM nanti, jawabannya juga dua, jangan hanya satu, karena di situ perintahnya memilih dua jawaban yang paling tepat. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Pinter. Yang pertama, pentingnya tidur cukup bagi kesehatan. Teks tadi sudah menginformasikan. Yang kedua, kurang tidur membuat kita lebih fokus belajar. Apakah betul? Ternyata salah. Kalimat yang ketiga, anak kecil sebaiknya dibacakan cerita sebelum tidur. Belum tentu juga. Ternyata teks yang keempat, anak kecil memerlukan tidur lebih lama dibandingkan orang dewasa. Kalau kalian mencari informasi, mencari jawabannya, harus sesuai dengan teks yang disajikan. Misalkan informasi yang ketiga tadi itu menurut kalian benar, tetapi tidak ada dalam teks, ingat, jangan dipilih. Jadi, Bu Ana ulangi lagi sekali lagi, informasi yang kalian pilih harus sesuai dengan teks. Sekarang, kalian pernah tahu nggak kuda laut? Iya, kuda laut. Ini Bu Ana tampilkan contoh kuda laut ya, baik secara animasi maupun gambar yang nyata. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada teks informasi tentang kuda laut. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala berbentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut bervariasi dan bisa mencapai 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Kuda laut berenang dengan sangat lambat karena bentuk tubuhnya yang tegak. Bentuk tubuhnya yang tegak membuat kuda laut berenang secara vertikal, bukan horizontal. Selain tubuhnya yang unik, kuda laut juga memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang ada di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Ketika waktu melahirkan tiba, kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya, dari ratusan bayi tersebut hanya beberapa saja yang dapat bertahan hidup
hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Nah, dari informasi yang ada dalam teks tersebut, kalian perhatikan pertanyaannya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Jawabannya pinter, karena berenangnya tubuhnya secara tegak atau secara vertikal. Secara vertikal itu seperti ini anak-anak. Kalau ini secara horizontal. Oke, kita lanjutkan Pisi di tengah badai. Yuk kita baca bersama-sama. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Pisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. Pisi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. Pisi jadi sendirian. Kemudian terjadi badai besar, lautan menjadi gelap sehingga Pisi kehilangan arah. Ombak laut membawa Pisi ke bawah kapal nelayan. Pisi membentur kapal, perutnya terluka. Pisi harus segera mengobati lukanya. Pisi berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Pisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh Pisi bisa mencapai 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, Pisi sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya Pisi sudah sampai di rumah sakit alam. Ya, beberapa hari kemudian luka Pisi pun sembuh. Pisi berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara Pisi dan ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh Pisi menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan siapakah Pisi dan di mana ia tinggal. Di sini ada 4 pernyataan. Ini yang dinamakan pilihan ganda. A, perhatikan. B, kira-kira yang betul yang mana ya? Pinter, jawabannya adalah C. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Sekarang Bu Ana lanjutkan. Ada cerita cuplikan dari novel. Hanya sedikit. Di perkotaan, anak-anak mudah bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun tidak demikian bagi anak-anak yang berada di pedesaan. Hari itu hari yang agak penting, hari pertama masuk sekolah dasar. Di ujung bangku-bangku sekolah yang di sebuah pintu terbuka, kusen pintu itu miring karena seluruh bangunan sudah doyong seolah akan roboh. Kalian masih ingat ya? Ini adalah cuplikan dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Sekarang kalian perhatikan. Dalam cerita tersebut, tokoh yang menggambarkan sekolah yang dimasukinya, sekolah yang tidak layak. Sekarang kalian pilih yang sesuai dengan teks tadi. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo kita membaca cepat. Oke, pintar, jawabannya adalah yang B, bangunan sekolah yang akan roboh. Anak-anak, kita simpulkan pelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang teks sastra. Teks sastra itu teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Teks informasi itu teks yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian mencari informasi penting dalam teks, kita bisa menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, tidak terasa ya, Bu Ana menemani kalian dalam seri AKM ini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.